Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai perkembangan konsep diri. Saya Imelda Sari sebagai pemateri pertama dan Fahrizal Riyadi sebagai pemateri kedua. Baiklah, sebagai pemateri pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep diri. Istilah konsep mempunyai arti gambaran mental dari objek, proses yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Sedangkan istilah diri berarti orang, seseorang terpisah dari yang lain. Sedangkan konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran atau penilaian seseorang mengenai dirinya sendiri. Dejali menyatakan, konsep diri merupakan bayangan seseorang tentang keadaan dirinya sendiri pada saat ini, dan bukanlah bayangan ideal dirinya sendiri, sebagaimana yang diharapkan atau yang disukai oleh orang bersangkutan. Maksudnya, konsep diri merupakan pandangan positif dan negatif yang dimiliki oleh seorang individu mengenai dirinya sendiri, yang merupakan apa adanya, bukan pandangan yang diinginkan atau pandangan ideal atau harapan orang terhadap dirinya. Dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah gambaran pandangan seseorang tentang dirinya sendiri, meliputi segala hal yang dimilikinya, menyangkut fisik maupun psikis. Kemudian, tahap perkembangan konsep diri. Individu tidak lahir dengan konsep diri, karena konsep diri bukan bawaan. Konsep diri terbentuk seiring dengan perkembangan individu tersebut, dan karena adanya interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Melanie de Murmanto, yang mengatakan bahwa proses pembentukan konsep diri dimulai sejak usia kecil. Harlock mengatakan bahwa konsep diri berasal dari kontak anak dengan orang lain. Cara orang memperlakukan anak tersebut, apa yang dikatakan pada dan tentang anak tersebut, serta status anak dalam kelompok di mana mereka diidentifikasi. Mengenai pembentukan konsep diri, Amarilia Puspitasari menggolongkannya ke dalam 4 golongan sebagai berikut. Yang pertama, pola pandang diri subjektif. Pengenalan diri yang terbentuk berasal dari bagaimana orang melihat dirinya sendiri. Hal-hal yang dipikirkan seseorang pada pola pandang diri subjektif biasanya terdiri dari gambaran-gambaran diri, baik itu potongan visual maupun persepsi diri. Potongan visual ini seperti bentuk wajah dan tubuh yang dicermati ketika bercermin, sedangkan persepsi diri biasanya diperoleh dari komunikasi terhadap diri sendiri maupun pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Gambaran diri ini sifatnya sangat pribadi karena setiap pribadi itu unik dengan pengalaman yang berbeda-beda. Yang kedua, bentuk dan bayangan tubuh. Persepsi maupun pengalaman emosional dapat memberikan pengaruh terhadap bagaimana seseorang mengenali bentuk fisiknya. Kesadaran seseorang akan tubuhnya merupakan cara seseorang melihat tubuhnya. Pada saat bercermin, seseorang tidak hanya melihat bentuk fisik dari pantulan cermin saja, tetapi juga menghayati bentuk fisiknya. Kemudian, yang ketiga, perbandingan ideal. Salah satu proses pengenalan diri adalah dengan membandingkan diri dengan sosok ideal yang diharapkan. Proses pembentukan diri ideal tersebut mengenai proses pembentukan harapan diri, seperti ingin menjadi lebih cantik, menjadi lebih pandai, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pembentukan diri secara sosial. Proses pembentukan diri secara sosial merupakan proses di mana seseorang mencoba memahami persepsi orang lain terhadap dirinya. Penilaian kelompok terhadap seseorang akan membentuk konsep diri pada orang tersebut. Penilaian sekelompok orang inilah yang merupakan proses labelisasi terhadap karakteristik konsep diri seseorang. Adapun bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Konsep diri menurut Vance dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan berharga. Kedua, kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain.
3. Aktualisasi diri, implementasi, dan realisasi diri potensi yang sebenarnya. Menurut Coppersmith, ada 4 faktor yang berperan dalam pembentukan konsep diri, yaitu: pertama, faktor kemampuan. Setiap orang mempunyai potensi, oleh sebab itu seseorang harus diberikan peluang agar dapat melakukan sesuatu. 2. Faktor perasaan. Seseorang yang selalu dipupuk dengan perasaan berarti akan membentuk sikap positif pada dirinya. Sebaliknya, jika seseorang selalu mendapat perlakuan negatif dari orang lain, maka akan tumbuh sikap negatif pada dirinya. 3. Faktor kebajikan. Bila seseorang telah memiliki perasaan, berarti maka akan tumbuh kebajikan dalam dirinya. 4. Faktor kekuatan. Pola perilaku berkarakteristik positif memberikan kekuatan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Sedangkan Puji Jogyanti mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Yang pertama, peranan citra fisik. Tanggapan mengenai keadaan fisik seseorang biasanya didasari oleh adanya keadaan fisik yang dianggap ideal oleh orang tersebut atau pandangan masyarakat umum. Seseorang akan berusaha untuk mencapai standar di mana ia dapat dikatakan mempunyai keadaan fisik ideal agar mendapat tanggapan positif dari orang lain. Kegagalan atau keberhasilan mencapai standar keadaan fisik ideal sangat mempengaruhi pembentukan citra fisik seseorang. 2. Peranan jenis kelamin. Peranan jenis kelamin salah satunya ditentukan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Masih banyak masyarakat yang menganggap peranan perempuan hanya sebatas urusan keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan masih menemui kendala dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sementara di sisi lain, laki-laki mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. 3. Peranan perilaku orang tua. Lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan keluarga. Dengan kata lain, keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan konsep diri seseorang. Salah satu hal yang terkait dengan peranan orang tua dalam pembentukan konsep diri anak adalah cara orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak. 4. Peranan faktor sosial. Interaksi seseorang dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu hal yang membentuk konsep diri orang tersebut. Struktur peran dan status sosial seseorang menjadi landasan bagi orang lain dalam memandang orang tersebut. Adapun bagian D, implikasi perkembangan konsep diri dalam pembelajaran. Peserta didik mengalami masalah di sekolah pada umumnya menunjukkan tingkat konsep diri yang rendah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah, guru perlu melakukan upaya memungkinkan terjadinya peningkatan konsep diri peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru. Dukungan ini dapat ditunjukkan dalam dukungan emosional, dukungan penghargaan, dan dorongan untuk maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan siswa. 2. Membuat siswa merasa bertanggung jawab, memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keputusan sendiri atas perilakunya dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberi tanggung jawab kepada siswa. 3. Membuat siswa merasa mampu, menunjukkan sikap dan pandangan yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki siswa. 4. Mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis, yakni tujuan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 5. Membantu siswa menilai diri mereka secara realistis dengan membandingkan prestasi siswa pada masa lampau dan prestasi siswa saat ini. 6. Mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara realistis, memberikan dorongan kepada siswa agar bangga dengan prestasi yang telah dicapainya.